Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Ibn Daud, Imam Abi Daud rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fi darini amin. Babun fi darbin nisa, bab tentang memukul wanita. Sampai tahap mana seorang suami boleh memukul istrinya karena nusuz atau karena pelanggaran tentang hak-hak suami kepada istri atau hak istri kepada suami. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Muhammad an Ali bin Zaid an Abi Hurairah Ar-Raqashi an ammihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fa in khiftum nusuzahunna fahjuruhunna fil madaji wal hammad, yakni an-nikah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah Ar-Raqashi dari paman beliau, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, nusuzahunna, nusus mereka istri enggak patuh kepada suami, suruh pergi ke mudik dia pergi ke hilir, fahjuruhunna, tinggalkan mereka di tempat tidur. Artinya enggak boleh dipukul dalam hadis ini. Tinggalkan tempat tidur, jangan tidur satu kamar, pergi tidur ke ruang tamu atau ke dapur. Hadis. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Abi Khalaf wa Ahmad ibn Amr ibn Sarhi qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Abdullah bin Abdullah qala ibn Sarhi Ubaidullah ibn Abdullah an Iyas bin Abdullah bin Abi Dubab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadribu ima Allah. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala zairna nisa'u ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Nah, ini kamari bedo namanya, serba salah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Iyas bin Abdullah bin Abi Zubab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah kesempatan Nabi katakan, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah. Akhirnya kata wanita kita aman. Nah, karena suami kita sudah dilarang Nabi mukul kita, pasti suami kita taat. Datanglah Sayyidina Umar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, berkata ia sang Sayyidina Umar, zairna nisa'u ala azwajihinna, telah berani oleh wanita-wanita kepada suami-suami mereka. Ya Rasulullah, karena hadis yang kau sampaikan kemarin, kami di rumah diperlakukan oleh istrinya sembarangan, karena mereka sudah berani, karena Nabi melindungi mereka. Akhirnya farakhasa, memberikan keringanan, ya Nabi memukul mereka istri. Kalau gitu bolehlah kalian pukul, kalau memang dia sudah macam-macam. Sampai lagi hadis ini kepada suami-suami. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suami di rumah? Nah, ada yang mukul begini, ada yang begitu dan sebagainya. Fa'atafa bi ali, maka mengelilingi dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam nisaun katsir, oleh wanita yang banyak, yaskuna azwajahunna, mengadukan mereka suami-suami mereka. Ada datang kepada Sayyidah Aisyah, ada melapor kepada Sayyidah Hafsah, suami kami mengamuk-ngamuk di rumah, kami dipukul. Kan pemari bedo dilarang, dia macam-macam. Nah, diberikan keringanan, mereka mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan sebuah garis, sebuah ketentuan hukum. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tawfa bi ali Muhammadin nisaun katsir
demi sungguh telah mengelilingi, telah mendatangi keluarga Muhammad oleh wanita-wanita yang cukup banyak, mengadukan mereka akan suami-suami mereka. Nabi bersabda, laisa ulaika bi khiyarikum, tidaklah mereka yang memukul istrinya itu orang-orang yang terbaik di antara kalian. Mau dilarang bagaimana mau dilarang? Kadang-kadang kalau dilarang nanti istrinya mau kelewat batas. Kalau tidak dilarang nanti suaminya kelewat batas. Nabi berkomentar, yang mukul istri itu bukan orang-orang baik. Nah, hadis. Wa bisananikum ilai qala haddatsana Arbin qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Abu Awana an Dawud ibn Abdillah al-Aqdi an Abdurrahman al-Musli anil Ash'ath ibn Qais an Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yas'alu ar-rajul fima daraba imra'atahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ditanya seorang laki-laki tentang perkara apa, tentang kasus apa dia memukul istrinya. Nah, enggak perlu dipertanyakan. Kenapa kamu pukul istrimu? Apa salahnya dan sebagainya. Babu ma yu'maru bihi min ghaddil basar. Bab sesuatu atau hadis yang diriwayatkan diperintahkan dengannya dari bab sesuatu yang diperintahkan dengannya sesuatu dari memejamkan pandangan. Hadis. Wa bisanadikum ilai qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Yunus bin Ubayd an Amr bin Sa'id an Abi Zur'ah an Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nazratil faj'a faqala asrif basaraka. Diriwayatkan dari sana Jarir radhiyallahu an, kata beliau, aku pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan tiba-tiba. Nazratil faja'ah, pandangan tiba-tiba. Pas tiba-tiba mandang nampak wanita, pas sebelah kiri nampak wanita. Itu bagaimana wahai Rasul? Kami enggak sengaja. Nabi bersabda, isrif basara, palingkan pandanganmu. Pas nampak orang langsung palingkan, maka tidak ada dosa. Hadis. Wabisanadikum ilai qala hadatsana Ismail bin Musa al-Fazari qala akhbarana Syarik an Nabi Rabi'ah al-Iyadi an Ibnu Buraidah an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya Ali, la tatbi'in nazra an-nazra fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan. Jangan kamu ikuti pandangan dengan pandangan. Nampak sekali kemudian dilihat lagi. Fa innalaka al-ula, sesungguhnya hak kamu ada yang pertama. Artinya pandangan tidak ada dosa. Wa laysat lakal akhirah, dan tidak ada bagimu itu pandangan terakhir. Pandangan terakhir akan dianggap sebuah dosa. Hadis. Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'a al-mar'a litan ataha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirul mar'atu mar'ah, tidak boleh bergaul oleh wanita akan wanita yang lain, supaya dia menceritakan akannya wanita, supaya menceritakan ia wanita akannya wanita kepada suaminya. Kalau sekiranya wanita menceritakan wanita lain kepada suaminya, ka'annama yanzuru ilaiha, seolah-olah telah memandang ia suami kepada wanita tersebut. Hati-hati wanita, jangan ceritakan isi orang lain atau wanita lain kepada suamimu, kecuali kamu udah siap. Kalau nggak siap jangan ceritakan. Kalau diceritakan istri orang atau anak gadis orang kepada suami kita, itu sama saja suami kita sudah memandang kepada wanita tersebut. Bang Safi, tadi saya majlis ta'lim, ketemu ada wanita cantik, masya Allah, soleha. Nah, antum tinggal tanya sama dia, kamu udah siap belum? Nah, kalau belum siap, yang cerita wanita sama saya. Kalau Ustaz Tambuci mana? Nah, hukumnya haram. Itu sebabnya wanita muslimah tidak boleh membuka aurat di
Dia pun wanita kafir. Karena wanita kafir kan tidak punya aturan, bisa saja diceritakan sama suaminya. Maka boleh wanita sama wanita muslimah buka aurat satu sama lain, tapi wanita kafir enggak boleh, karena tawasimah sudah tahu hukumnya, tidak akan diceritakan kepada suaminya. Hadis Wabisananikum ini kalau hadatsana Muslim ibnu Ibrahim kalau hadatsana Hisham an Abi Zubair an Jabir an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mar'ata fadakhala ala Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha faqada hajatahu minha thumma kharaja ila ashabihi faqala lahum innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan faman wajada min dhalika syai'a falyati ahlahu fa innahu yutmit ma fi nafsihi. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan, melihat ya Nabi akan seorang wanita. Nabi pergi ada dalam tugas, ada sesuatu yang Nabi selesaikan, nampak wanita di jalan. Nabi enggak langsung, enggak melanjutkan perjalanannya, tapi pada khala ala Zainab binti Jahsy, Nabi masuk menjumpai Sayyidatina Zainab binti Jahsy. Kenapa dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy? Karena hari itu adalah jadwalnya beliau, jatah harinya beliau. Faqadha hajatahu minha, menunaikan ia Nabi akan hajatnya Nabi darinya Sayyidatina Zainab. Paham menunaikan hajat? Jamaah. Summa kharaja ila ashabi, kemudian keluar ya Nabi menjumpai para sahabatnya. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka para sahabat, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan, sesungguhnya wanita itu datang dalam bentuk setan. Artinya wanita kalau pandang dari depan dia seperti setan, maksudnya menggoda. Faman wajada min dzalika syai'an, maka siapa saja yang merasakan dari demikian akan sesuatu, pergi jalan-jalan nampak wanita lain, kalau ada hasratnya, falyati ahlah, hendak dia pulang menjumpai istrinya. Fa innahu yutmiru ma fi nafsi, sesungguhnya fa innahu yutmiru ma fi nafsi, maka sesungguhnya mendatangi istri itu bisa meredamkan, bisa meringankan sesuatu yang ada pada dirinya seseorang. Nah, tentu hal ini bagi orang yang sudah beristri. Nah, yang enggak beristri mau pulang ke mana? Nah, hendaklah dia pergi ke tempat sholatnya dan berzikir, membaca Quran. Itu solusinya. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Muhammad ibn Ubaid qala hadatsana Ibnu Thawr an Ma'mar qala akhbarana Ibnu Tawus an Nabi an Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu syai'a ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina adraka dzalika la mahala fazinal ainain an-nazru wa zinal lisan al-mantiq wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu. Naam, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala ma raaitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu asbaha yang sangat mirip dengan lamam. Lamam yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah yang ada pada ayat alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illa lamam. Orang-orang yang menjauhi fawahish, kaba'irul is, dosa-dosa besar, dan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, kecuali lamam. Lamam ini orang beriman tidak bisa terelak dari lamam. Lamam itu apa? Lamam adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil yang hampir setiap muslim tidak bisa lepas darinya, kecuali orang yang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat sesuatu yang sangat mirip dengan lamam yang ada pada ayat tersebut dari hadis yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di atas keturunan Nabi Adam hazzahu minaz zina, jatahnya dari zina. Artinya setiap manusia itu ada jatah terlibat zina.
Adraka zalika la mahalah, dia akan terlibat demikian, tidak ada mustahilnya, tidak ada cara untuk terlepas. Apa itu zina dimasukkan? Zina al-ain an-nadhar, zina dua mata memandang, zina lisan al-mantiq, kalau bisa jaga mata maka zina lidah, itu ngomong, ghibah, ghibah dosa besar. Mantik, bicara kotor. Wa nafsu tamanna wa tastahi, nafsu diri dia berangan-angan, kemudian dia punya keinginan, bergejolak lalu punya keinginan. Wal farju yusaddiqu dzalik, faraj, kemaluan itu membenarkan demikian nafsu. Kalau farad mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu, terjadilah zina. Wa yukadzibu, farad juga bisa mendustakannya, artinya tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh nafsu, maka dia terselamat daripada zina besar, tapi tetap tidak lepas daripada zina kecil. Itulah yang masukkan dengan lamam di dalam ayat di atas. Maaf, hadis. وبسنادكم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ابن آدم حظه من الزنا بهذه القصة قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap manusia ada jatahnya dari zina. Dengan ini kisah. Qala, berkata ia Sayyidina Nabi, yadan tazniyan, dua tangan akan berzina. Zina dua tangan yaitu batsu, meraba. Warijlan tazniyan, dua kaki juga berzina. Zina dua kaki, jalan ke tempat yang haram. Wal fahmu yazni, mulut juga berzina. Zina mulut al-kubal, jamak kubla, mencium. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Al-Laits an ibn Ajlan an al-Qaqa ibn al-Hakim an Nabi Shalih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-qissah qala wal udhunu zinaha al-istima'u. Nah, kemudian tambahannya lagi, telinga, zinanya telinga adalah mendengar kepada perkataan-perkataan yang menyebabkan kepada zina atau mengantarkan kepada zina. Babun fi wat'is sabaya, bab tentang menggauli budak sahaya atau tawanan perang. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai qala hadatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah qala hadatsana Yazid bin Zurair qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Salih Abil Khalili an Abi Al-Qama Al-Hashimi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha yawma Hunainin ba'tan ila Autas falaku aduwahum faqataluhum fazaharu alaihim wa asabu lahum sabaya fakana unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harraju min ghisyaninna min ajli azwajihinna minal musyrikin fa anzalallahu ta'ala fi dhalik wal muhsanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum ay fahunna lahum halalun idza qadat iddatuhun. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa, telah mengirim Yauma Hunainin, pada perang Hunain, ba'tsan, satu pasukan ke Autas. Autas adalah nama negeri, jaraknya 9 km dari kota Makkah. Falaku aduwahum, lalu mereka bertemu dengan musuh mereka. Faqataluhum, lalu mereka memerangi kaum muslimin, hum, akan mereka musuh. Fazaharu alaihim, lalu mereka menang kaum muslimin, alaihim, atas mereka musuh. Wa asabu, mereka mendapatkan kaum muslimin, lahum, bagi mereka, akan tawanan perang, tawanan wanita. Fakana unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taharraju, maka adalah beberapa orang dari sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berdosa daripada menggauli mereka tawanan perang. Min ajli azwajihinna, dari karena suami-suami mereka tawanan perang dari kalangan musyrikin. Kenapa kita gauli mereka?
Bukankah mereka wanita bersuami? Suaminya masih ada dari kalangan orang musyrik. Kebetulan kita perang sama suaminya, lalu dia pergi, tinggallah istrinya, lalu ditangkap jadi tawanan. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam hal tersebut. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan wanita baik-baik dari wanita kecuali sesuatu yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Fahunna lahum halal. Mereka tawanan perang wanita, bagi mereka kaum muslimin itu halal kalau sudah dibagi, apabila telah habis iddah mereka. Iddahnya bukan dikatakan iddah, tapi iddah maksud di sini adalah ibro. Apabila baru mendapatkan tawanan perang, maka diibro 1 kali haid, atau sampai melahirkan, atau 1 bulan bagi wanita yang belum berhaid atau sudah menopause. Hadis. Bisana likumilai qala hadatsana an-Nufaili qala hadatsana Miskin qala hadatsana Syu'bah an Yazid bin Khumair an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwatin fara'a imra'atan mujihan faqala la'alla sahibaha alamma biha qalu na'am faqala laqad hamamtu an al'anahu la'natan tadkhulu ma'ahu fi qabri kaifa yuwarithuhu wa huwa la yahillu lahu wa kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi bi ghazwatin, dalam sebuah perperangan, fara'a imra'atan mujihan, lalu melihat ya Nabi seorang wanita yang hamil besar, mujihan, hamil, dan hamil yang hampir melahirkan, itu mana mujihan. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alla sahibaha, mungkin saja suaminya, alamma biha, alamma ay jama'aha, mungkin saja suaminya itu menggauli dengannya. Kalau mereka katakan na'am, iya. Laqad hamamtu al-anahu, demi sungguh aku berkeinginan bahwa aku mengutuknya, satu kutukan, tadkhulu ma'ahu fi qabri, yang akan masuk ia kutukan bersamanya pemiliknya, sahibnya, ke dalam kuburnya. Kaifa yuwarithuhu, bagaimana dia mewariskan akannya, wa huwa la yahillu lah, padahal dia tidak halal baginya. Wa kaifa yastakhdimu, bagaimana dia minta pelayanan kepadanya, padahal dia tidak halal baginya. Yastakhdimu ay al-walad wa huwa istihdamuhu. Qala Imam Nawawi kaifa yuwarisu annahu qad yata'akhkhar wiladatu 6 ashur bihaitsu yahtamilu yakunul walad min hadzal sabi wa yahtamilu annahu kana mimman qablahu. Nah, sahibaha maksud di sini adalah pemiliknya, bukan suami. Jadi ada seorang wanita hamil tua, Nabi katakan pemilik budak wanita yang sudah hamil tua ini kayaknya menggauli budak wanita ini. Kata sahabat yang lain, iya, dia menggauli budak wanita yang dia dapat dalam kondisi hamil. Nabi katakan, saya sudah berencana mengutuk orang itu, kutukan yang mengantarkan dia sampai ke kuburan. Kalau dia menggauli budak wanita tersebut, lalu dia mati, nantinya dari budak wanita itu lahir anak, bagaimana dia bisa mewariskan harta warisan kepada anak yang akan lahir itu, padahal harta warisan tidak halal untuk anak itu. Kenapa tidak halal? Karena anak itu sudah ada sebelumnya, sudah ada di perut budak saya itu sebelum dia menjadi tawanan perang.
itu adalah anak suaminya yang dulu. Nah, bagaimana dia minta pelayanan? Artinya anak yang akan lahir minta pelayanan kepada pemilik budak wanita, padahal tidak halal baginya. Jadi semua bakti, semua kebaikan yang diberikan oleh seorang sayyid kepada calon anak yang akan lahir, itu hukumnya tidak halal. Dalam artian dia akan menuntut sebagai anak, padahal bukan anak si muslim itu adalah anak suaminya dulu waktu kafir. Itu sebabnya kalau sekiranya dapat budak wanita dalam kondisi hamil, haram digauli sampai budak itu melahirkan dan habis iddahnya. Naam, hadis. Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Ammar bin Aun qala akhbarana Syariq an Qais bin Wahb an Nabil Waddak an Nabi Al-Khudri radhiyallahu anhu wa rafa'ahu annahu qala fi sabaya Autas la tuta'u hamilun hatta tad'a wa la ghairu dhati hamlin hatta tahidha haidatan. Nah, ini aturan yang lebih jelas pada hadis berikutnya. Nabi bersabda tentang tawanan perang negeri Autas. Ya, riwayat satu hadis, dua hadis sebelumnya, tidak boleh digauli hamil. Artinya tawanan perang yang ketemunya sudah hamil sampai dia melahirkan. Wala ghairu dzati hamlin, tidak boleh digauli tawanan perang yang sedang berhaid, yang tidak punya kandungan, artinya tidak hamil sampai dia mengalami haid satu kali. Sehingga ulama mengistinbat dari hadis tersebut, apabila seseorang baru saja memiliki budak, apakah dengan cara dia baru beli budak, apakah baru mendapatkan harta rampasan dari budak, atau baru saja mewarisi budak dari keluarganya yang meninggal sebelumnya, dia tidak, atau dapat hibah budak, atau dapat wakaf budak, atau dapat hadiah budak, dia tidak boleh menggauli budak tersebut kecuali sudah di istibrak. Nah, istibraknya bagaimana? Dengan tiga cara. Kalau dia hamil melahirkan, kalau dia berhaid sekali haid, kalau dia tidak berhaid dan tidak hamil 1 bulan. Hadis. Bisanadikum ilai qala hadatsana an-Nufaili qala hadatsana Muhammad bin Salama an Muhammad bin Isa qala hadatsani Yazid bin Abi Habib an Nabi Marzuq an Hanashin as-Sun'ani an Ruwaifi radhiyallahu an Sidina Ruwaifi radhiyallahu anhu bin Thabit al-Ansari qala qama fina khatiban qala ama inni la aqulu lakum illa ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yawma Hunain qala la yahillu li amrin yawmi yu'minu billahi wal yawmil akhir ayasqiya ma'ahu zar'a ghairihi yakni idyanal habala wa la yahillu li amrin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayaqwa ala alam ra'atin minas sabi hatta yastabri'aha wa la yahillu li amrin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayabiha magnaman hatta yuksama. Diriwayatkan dari Sayyidina Ruwaifi bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu qala qama fina, beliau berdiri di tengah-tengah kami, khatiban hakada menyampaikan khutbah. Qala, berkata ia Sayyidina Ruwaifi bin Thabit, amma inni, adapun sesungguhnya aku, la aqulu lakum, tidak akan aku katakan kepada kalian kecuali ma sami'tu, sesuatu yang aku dengarkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu yauma Hunain, yang mengatakan ia Nabi pada perang Hunain. Perang Hunain berkaitan dengan Sabaya Autas. Apa kata Nabi? Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir ayyaskiya ma'ahu, bahwa disiramkan airnya zar'a ghairi, ke tanaman orang lain, dan sampai air yang dia punya untuk menyirami tanaman orang lain. Itu bahasa kiasan. Maksud air di sini adalah sperma, tanaman orang lain adalah janin, cabang bayi. Maksudnya adalah ityanal habala, budak yang hamil. Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir bahwa dia menggauli seorang wanita minas sabi, dari tawanan, hatta yastabri'aha, sehingga dia mengistibroknya. Kalau wanita merdeka namanya iddah,
Kalau budak wanita namanya istibra, kalau dalam bab perbudakan. Tapi kalau bab perkawinan tetap saja namanya iddah. Nah, tidak halal bagi seseorang beriman dengan Allah dan hari akhir bahwa dia menjual harta rampasan perang sehingga dibagi dulu, kemudian kita dapat jatah. Setelah pasti menjadi jatah kita, boleh kita jual. Hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala hadatsana Abu Muawiyah an Ibn Ishaq bi hadzal hadits qala hatta yastabri'aha bi haidatin zada fihi bi haidatin wa huwa wahmun min Abi Muawiyah wa huwa sahihun fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu zada wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabbatan min fa'il muslimin hatta idza aqnafaha radda fihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbas thawban min fa'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi. Diriwayatkan daripada Ibni Ishaq dengan hadal hadisnya sama, cuma ada penambahan. Apa kata beliau? Hatta yastabri'aha bihaidah, sehingga dia mengistibrok wanita tawanan itu sekali haid. Zada fi, belum menambahkan di sana dengan kalimat haidah. Wa wahmun an Abi Muawiyah. Komentar sebagai mereka itu waham dari Abi Muawiyah, bukan teks hadis, itu tambahan sendiri dari Abi Muawiyah, salah satu perawi hadis di atas, yaitu kakek guru Imam Abu Dawud, Sa'id bin Mansur an Abu Muawiyah. Wa huwa sahihun fi hadis Abi Sa'id. Tapi penambahan itu kalau hadisnya riwayat Abi Sa'id itu sahih. Tapi kalau Abu Muawiyah yang meriwayatkan berarti dia waham. Naam, zada wa man kana yu'minu wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fala yarkab, maka dia tidak boleh mengendarai dabbatan min fai'il muslimin, tunggangan dari harta rampasan kaum muslimin. Hatta iza a'jafaha, sehingga apabila dia telah membuat lemah akannya tunggangan, raddaha fihi, dia akan mengembalikan akannya tunggangan ke dalam harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu enggak boleh dipakai. Kalau dipakai lemah, artinya karena dipakai jadi berkurang tenaga harta tunggangan tersebut, maka tetap juga dikembalikan kepada kaum muslimin. Misalnya dalam satu daerah terjadi penaklukan, dapat rampasan perang kuda misalnya. Nah, kuda ini dipakai oleh prajurit untuk perang berikutnya. Setelah perang berikutnya baru dibagi harta rampasan perang. Maka kuda yang sudah dipakai ini, walaupun sudah lemah fisiknya, tetap kembalikan ke rampasan perang. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan memakai pakaian dari harta kaum muslimin hatta idza akhlaqahu, sehingga apabila dia telah membuat lusuh akannya pakaian, raddahu fihi, dia tetap mengembalikan pakaian tersebut padanya harta rampasan. Bagaimana barang orang lain, harta muslimin, harta negara, walaupun kepakai sampai lusuh, kepakai sampai usang, tetap wajib dikembalikan. Tidak ada bahasa oh sudah lama saya pakai, tetap wajib dikembalikan. Kalau enggak, dia akan bangkit pada hari kiamat membawa bendera wulul, nah, kecurangan. Babun fi jami'in nikah, bab tentang jami' jami'in nikah. Jami' maknanya yang berkaitan dengan nikah secara global. Nah, Wabisananikum ilai qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Abdullah bin Sa'id qala hadatsana Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan an Ibn Ajlan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alayhi wa idza ishtara ba'iran falyakhudh bi dirwati sanamihi wal yaqul mithla dhalik. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi
Dia sering riwayatnya begitu. Ammar bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja, apabila telah menikah oleh salah seorang kalian akan seorang wanita, atau istara khadiman, dia membeli seorang pelayan, seorang budak, maka hendak dia bacakan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya. Wa khaira ma jabaltaha alaih, setiap kebaikan yang engkau sematkan, engkau letakkan di atasnya. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung dari kejelekannya. Wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan dari kejahatan sesuatu yang engkau letakkan di atasnya. Dastara ba'iran, apabila dia beli hewan ternak, falyakhudh bi zirwati sanami, hendaklah dia pegang puncak punuknya. Zirwah puncak, sanami punuknya, dan hendaklah membaca doa demikian. Nah, Apri Padil, nah, selesai akad nikah, kemudian prosesi apalah nama itu, serah terima mahar, surat-surat nikah, salaman 4 KUA. Nah, kemudian suruh salaman. Kalau nggak bisa di sana, nanti di rumah letakkan tangan di ubun-ubunnya, baca doa Allahumma inni as'aluka khaira ma jabalta alaih, a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Kalau beli motor, taruh di mana? Di stangnya. Beli mobil, di setirnya. Beli rumah, di gagang pintunya. Nah, beli pesawat, nah, beli dulu, nanti kita cari tempat di mana letakkan tangan. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum, jikalau sesungguhnya salah seorang kalian, idza arada, apabila dia menginginkan, ayatiya ahlahu, bahwa dia mendatangi istrinya, maksudnya menggaulinya, lalu dia baca doa bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, thumma quddira, kemudian ditakdirkan ayakuna bainahuma walad fi dzalik, bahwa ada di antara keduanya, maksudnya bagi keduanya suami istri itu lahir anak dalam demikian hubungan yang ada doa tadi, lam yadurruhu, niscaya tidak memudaratkan akannya anak oleh syaitan selama-lamanya. Jadi enggak ada istilah anak setan atau kemasukan setan. Jadi akhlaknya, perilakunya dan semuanya itu akan tertata dengan baik kalau orang tuanya baca doa di atas. Nah, dan jangan dipahami secara mukhalafah. Kalau ada anak nakal, orang tua lupa baca doa. Nah, mungkin saja, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Tanya sama bapaknya. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا حناد عن واقع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun, terkutuk orang yang menggauli istrinya pada duburnya. Ini yang katakan jami'in nikah, hadis komplit tentang bab nikah. Tadi kan dikasih judul mahar, kemudian khutbah nikah, kemudian ini dan itu. Ini Imam Abu Daud tidak memberi judul satu persatu, tapi sisa-sisa hadis dan yang beliau riwayatkan daripada gurunya dalam bab nikah beliau kumpulkan dalam satu judul, babu fi jami'in nikah. Hadis, semua hadis yang terkait dalam nikah. Naam, hadis
Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan an Muhammad ibn Munkadir qala sami'tu Jabir radhiyallahu anhu yaqul innal yahuda yaquluna idza jami'a ar-rajul Innal yahuda yaqulun idza jama'a ar-rajul ahlahu fi farjiha min wara'iha kana waladu ahwal. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Naam. Diriwayatkan daripada Imam Muhammad bin Munkadir, kata beliau, aku pernah mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, sesungguhnya bangsa Yahudi yaqulun, mereka berpendapat, mereka mengatakan, idza jama'ar rajul, apabila menggauli oleh seorang laki-laki ahlahu akan istrinya, fi farjiha, pada faradnya, bukan di dubur, di faraj, tapi mi waraiha, dari arah belakang, kana waladu ahwal, nanti akan lahir anak yang juling, yang apa namanya itu, matanya juling ya, lihat bawah nampak martabak, itu nama ahwal. Maka Allah turunkan firman-Nya, oh itu salah, itu enggak benar. Nisa'ukum harsul lakum, istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harsakum anasyitum, datangilah sawah ladang kalian di mana saja kalian mau. Maka datang dari utara, dari barat, selatan, dari muka bumi, dari atas bumi. Yang penting ke sawah ladang, jangan ke sawah ladang orang lain. Atau bercocok tanam bukan di sawah ladang tapi di pematang sawah, atau di pembuangan air, selokan. Itu bahasa isyaratnya. Fahima man fahim wala yafham la mahab la nafhum wala yaduru la yafhamu. Firman, paham enggak ada gunanya hadis. Wa bisanadikum ilai qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Yahya Abul Asbab qala hadatsani Muhammad yakni Ibnu Salamah an Muhammad bin Ishaq an Naban ibn Salih an Mujahid an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala inna ibn Umar radhiyallahu anhuma wallahu yaghfiru lahu awhama innama kana hadzal hayyu minal ansar hum ahlu watan ma'a hadzal hayyi min yahud wa hum ahlu wa kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilmi fa kanu yaqtaduna bi katsirin min fi'lihim fa kana min amri ahli alkitab alla ya'tun nisaa illa ala harfin wa dhalika astaru ma takunu almar'a fa kana hadzal hayyu min al-ansar qad akhadhu bidhalika min fi'lihim wa kana hadzal hayyu min quraishin yashrahuna an-nisaa sharhan munkaran wa yataladdaduna minhunna muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin falamma qadimal muhajirun al-Madinah tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansar fadhahaba yasna'u biha dhalika fa ankarathu alayhi wa qalat innama kunna nu'ta ala harfin fasna' dhalika wa illa fajtanibni hatta syari'a amruhuma fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala azza wa jalla nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum ay muqbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin yakni bidzalika mawdi'al walad. Fahim tuh? Omar fahim tuh? Nah, begini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bagaimana menjaga sikap dan perbuatan supaya tidak melanggar apa yang digariskan oleh syariat, sehingga mereka mempertanyakan hal yang seperti ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wallahu yaghfirullah, semoga Allah mengampuninya, auhama, Sayyidina Abdullah bin Umar memberikan waham, artinya memberikan pernyataan yang berdasarkan waham. Waham di bawah zon, di bawah syak. Innama kana hadzal hayyu minal ansar, hanya saja adalah ini hay, yaitu suku, kelompok yang mengatakan yang menggauli istri dari belakang membuat anaknya juling. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu adalah satu suku dari Ansar.
Menurut pernyataan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu salah, itu suku adalah suku Yahudi bukan orang Ansar. Sehingga beliau katakan tadi yaghfirullahu lahu. Wahum ahlu wathan, mereka adalah ahlu wathan, penyembah berhala. Ma'ahazal hayy, bersama ini suku tapi dari Yahudi, mereka ahli kitab. Wa kanu, adalah mereka yarawna lahum fadlan alaihim fil ilm, adalah mereka suku, mereka melihat, mereka beranggapan bagi mereka Yahudi fadlan alaihim, ada kelebihan di atas mereka dari ilmu pengetahuan. Mereka tahu Yahudi ini ahli kitab, berarti mereka lebih tahu banyak daripada suku tersebut. Akhirnya apa sikap dari suku itu? Kanu yaqtaduna bi katsirin min fi'lihim, adalah mereka satu suku dari Ansar, mereka mengikuti kebanyakan dari perbuatan mereka Yahudi. Nah, wa kana min amri ahli kitab, adalah di antara urusan arti kondisi Yahudi atau ahli kitab, la ya'tunan nisa ila ala harf, mereka tidak akan menggauli wanita kecuali dengan satu cara, satu sisi. Nah, wa huwa istilqa, mustalqiyan. Fakanu yaqtaduna bi katsirin min fi'lihim wa dzalika astar, dan adalah demikian itu lebih astar, lebih menutupi, lebih sopan. Takunul mar'ah, adalah wanita, kondisi yang lebih sopan, lebih tertutup bagi seorang wanita. Fakana hazal hayyu minal ansar, adalah ini suku dari Ansar. Qad akhadhu bidzalik, sungguh mereka mengambil dengan demikian ilmu pengetahuan, cara menggauli istri hanya ala harf faqat min fi'lihim, dari perbuatan mereka bangsa Yahudi. Wa kana hadzal hayyu min Quraisy, dan adalah ini suku dulunya, sebelumnya itu dari Quraisy. Mereka asal usulnya dari bangsa Quraisy yang imigran ke Madinah, sehingga muncullah suku di sana, satu suku. Asal mula nenek moyangnya dari Quraisy. Kemudian karena melakukan peradaban Madinah, banyak di antara yang tinggal situ Yahudi, mereka menganggap ini ahli kitab. Nah, tentu mereka lebih tahu. Maka dalam hal menggauli istri, mereka mengambil metodenya Yahudi, yaitu ala harfin faqat. Nah, sedangkan bangsa Quraisy yasrahunan nisaa sarhan munkara. Yasrahun ditafsirkan di sini oleh Imam Aunul Ma'bud, yabsutun. Yasrahun ay yabsutun, mereka leluasa. Yabsutun artinya menghamparkan. Mereka menghamparkan akan wanita sarhan munkara, akan hamparan yang mungkar. Mungkar di sini bukan artinya dosa, tapi lebih melewati nalar daripada batas kewajaran, mungkar. Wa yatalazzazuna minhunna, mereka talazzuz dari mereka, isi-isi mereka. Muqbilat itu min jihatil amam, mudbirat min jihatil khalaf, mustalqiyat telentang. Sengaja diapakan maknanya sedikit, antum dah paham. Falamma qatimal muhajirun, maka tatkala datanglah orang-orang muhajirin ke Madinah, tazawwaja rajulun minhum imra'atan minal ansar, menikahlah laki-laki dari mereka muhajirin dengan seorang wanita dari Ansar. Nah, bisa dipahami? Wanita Ansar tahunya dia digauli oleh suaminya mustaqian faqat, sementara suaminya berdasar daripada suku menggauli istrinya mudbirat, mustalqiyat, mudbirat.
fazahaba yasna'u biha dzalik, maka berbuat ia suami muhajir, memperlakukan ia suami muhajir biha dengannya istri Ansar akan demikian. Fa'anqarathu alaih, mengingkari ia istri akannya perlakuan cara bergaul di atasnya suami muhajirin. Nah, maka nikahlah satu suku. Nah, satu Minang sama Minang. Ya, kalau Indonesia sama lah ya. Tidak tahulah saya. Wallahu a'lam bishawab. Qalat, berkatalah wanita, innama kunna nu'ta ala harfin fasna' dhalik wa ila fajtanibni. Hajat saja adalah kami ini orang Ansar, nu'ta, kami digauli dengan satu cara doang, mustalqiyan. Fasna' dhalik, lakukanlah yang itu, wa ila, jika tidak jauhi aku. Hatta syari'a amruhuma, sehingga tersebar urusan keduanya. Nah, bukan menjadi rahasia berdua, tersebar ke tempat yang lain. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Maka menurunkan oleh Allah firman-Nya, inilah asbabul nuzul ayat ini, nisa'ukum harsul lakum, istri kalian adalah sawah ladang kalian, datangi sawah ladang kalian, yang penting ke sawahnya, annasitum, bagaimana kalian mau, mukbilat, mudbirat, mustalqiyat, bidzalik, mau dihalwalat. Dengan cara demikian, yakni bermaksud ya Allah, dengan demikian sawah ladang adalah mau dihalwalat, yang penting tempat keluarnya anak, itu yang sawah ladang. Nah, maka ila ghairi dzalik min maudi'il walad la yajuz. Walakin kaifa ya'tihi la ba'sa bi. Ala ma yasha, ala ma tasha'un. In aradtum muqbil faqbil, aradtum fadbir mudbiran fadbir, la ba'sa alaikum. Babun fi ityanil haid. Kemudian bab menggauli wanita berhaid dan mubasyarahnya. Mubasyarah artinya bersentuhan kulit dengan kulit. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hamad qala akhbarana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna al-yahuda kanat idha halat minhum imra'atun akhrajuha min al-bayt wa lam yu'akiluha wa lam yushawribuha wa lam yujami'uha fil bayt. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. وقال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد ابن حضير وعبد ابن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا تنكحون في المحيض. فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بآثارهما وظننا أنه لم يجد عليهما. Nah, bagaimana hukumnya menggauli wanita berhaid dan mubasyarah? Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya bangsa Yahudi, kanat adalah bangsa Yahudi, idza hadat minhum imra'atun, apabila mengalami haid dari mereka oleh seorang wanita, mereka mengeluarkan wanita itu dari rumah, dimasukkan ke gudang. Walam yu'akiluha, mereka tidak mau makan bersama dengan wanita tersebut. Walam yusyaribuha, mereka tidak mau minum bersama dengan wanita tersebut. Wala yujami'uha, mereka tidak mau berkumpul bersama. Yujami' di sini mana bukan jima, tapi berkumpul bersama dalam satu rumah. Maka ditanyalah baginda Nabi SAW tentang hal demikian. Maka menurunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah huwa adza. Haid itu adalah penyakit. Haid adalah darah penyakit. Maka jauhilah wanita ketika sedang berhaid, sampai akhir ayat.
Berkatalah baginda Nabi SAW menafsirkan ayat di atas, jauhilah wanita ketika berhaid. Maksudnya jami'uhunna fil buyut, berkumpullah kalian dengan mereka dalam satu rumah. Wasna'u kulla syai', lakukanlah segala-galanya kecuali nikah. Nah, menurut hadis ini ulama menafsirkan nikah di sana wata', lakukanlah segala-galanya kecuali hanya jima yang tidak boleh. Namun dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, dihalalkan bagi kalian ma fauqal izar, yang ada di atas sarung. Di atas sarung adalah di atas pusar, di bawah lutut. Kalau hadis ini cuman watak yang tidak boleh, berarti sekitar watak masih boleh. Tapi hadis yang lain di atas sarung, di bawah lutut. Ulama mengambil hadis yang kedua, halal itu mubasyarah, bercumbu rayu suami istri ketika haid, itu di atas pusar, di bawah lutut, di antaranya diharamkan. Dengan perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, may yamliku irbahu kama malaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mengendalikan nafsunya seperti Nabi mengendalikan nafsunya. Faqalatul yahud, berkata bangsa Yahudi, ma yuridu hadzal rajul ayyada'a syai'an min amrina, tidak menginginkan oleh ini laki-laki, tidak menginginkan oleh ini laki-laki bahwa meninggalkan sesuatu dari urusan kita, melainkan khalafana fihi, dia berbeda dengan kita dalam hal tersebut. Kita tidak boleh tidur bersama, makan bersama, minum bersama dengan wanita yang sedang berhaid. Orang ini suruh, kayak maksud laki-laki ini adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kayaknya laki-laki ini, maksudnya baginda Rasul itu pengennya beda dengan kita. Itu memang hal yang pasti. Nabi bersabda, khaliful yahud fi kulli syai', berbedalah kalian dengan Yahudi dalam segala hal. Datanglah Sayyidina Usaid bin Khudair, kemudian Sayyidina Abbad bin Bishr kepada Nabi SAW. Faqala, keduanya berkata, ya Rasulullah, Yahudi komennya begini sama begini. Ketika turun ayat di atas, dia komennya begini-begini. Muhammad tuh pengennya beda sama kita. Kata Sayyidina Usaid bin Khudair dan Sayyidina Abbad bin Bishr, biar sekalian marah pada muka, merah mukanya Yahudi dan Nasrani, afala nankihuhunna fil mahid, apakah tidak sekalian kita gauli saja mereka ketika berhaid? Nah, jangan hanya makan bersama, minum bersama, beremosinya meningkat si Yahudi itu, kita gauli saja istri kita ketika berhaid. Berubahlah wajah Nabi SAW dari putih merah, sehingga kami menganggap qad wajada alaihi, sungguh marah ya Nabi kepada Sayyidina Usaid bin Khudair dan Sayyidina Abbad bin Bishr. Fakharaja, keluarlah dua orang tersebut. Nabi tidak komen apa-apa. Fasdaqbalathuma hadiyah, fasdaqbalahuma hadiyah min labanin, datang akan keduanya, maksudnya yang dua orang ini sudah pergi, kemudian datang hadiah kepada Nabi SAW dari susu. Nah, dua orang ini telah meninggalkan Rasulullah. Tidak lama berapa saat datanglah hadiah kepada Nabi berupa minum susu, berupa air susu. Nabi kirim utusan fi atharihima untuk mengikuti dua orang sahabat tadi. Mana Ustaz tadi? Ustaz mana? Nah, Abad mana Abad? Kata sahabat, mereka dah pergi wahai Nabi. Oh, cari dia, biar kita minum bersama di sini. Fazananna, di sanalah kami mengira Nabi tidak marah kepada dua orang sahabat tadi, tapi Nabi merah muka karena malu dengan ucapan yang diucapkan oleh sahabat tersebut. Tapi Nabi tidak memarahinya. Kenapa? Sahabat ini mengkomen atas hal tersebut, ingin menunjukkan rasa geramnya atas perkataan Yahudi yang mengatakan Nabi tidak mau mengikuti ajaran mereka atau pengen berbeda
dalam segala hal dengan mereka. Nah, hadis. وبه قال حدثنا يحيى عن جابر بن سبح قال سمعت خلاسا الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائد طامث فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha adalah aku itu dhamir taukid diulang kembali supaya Rasulullah bisa diatafkan kepada ana, karena ma'ataf isim zahir itu lebih tepatnya kepada dhamir munfasil bukan dhamir muttasil, maka diulang ana. Kuntu ana adalah aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kami tidur malam bisya'ir wahid dalam satu selimut yang sama. Wa ana haidun tamithun, aku sedang berhaid. Tamith itu namanya ataf nasab atau bayan. Nah, sebetulnya haid diataf, tamith diatafkan kepada haid tanpa huruf ataf. Kalau hubungannya itu ataf tafsir, karena haid sama tamith dengan makna yang sama. Aku sedang berhaid. Artinya Nabi tidur satu selimut dengan istrinya ketika istrinya sedang berhaid. Fa in asabahu minni syai'un, apabila mengenai akannya Nabi dari aku, maksudnya darah haidku oleh sesuatu, wasala makana, Nabi akan mencuci tempat yang terkena. Walam ya'duhu, Nabi tidak melebihkannya, hanya mencuci pakaian yang terkenanya saja, enggak akan dicuci semuanya. Wa in asabahu minhu syai', dan jika mengenai takni pakaiannya Nabi, akan pakaiannya Nabi darinya haid oleh sesuatu, Nabi juga mencuci pada tempatnya. Maaf, berarti yang di atas tadi bukan pakaian Nabi tapi Nabi sendiri. Ulang, pain asabahu minni, jika mengenai akannya Nabi, artinya fisik Nabi, badan Nabi, dari darah haidku oleh sesuatu, Nabi akan cuci pada tempat yang terkena, Nabi tidak akan melebihkannya. Jika mengenai akan pakaiannya Nabi, darinya dari haid oleh sesuatu, Nabi akan cuci pada tempatnya pakaian yang terkena. Walam yaqduhu, Nabi tidak melewatkannya, melebihkannya. Wassalla fihi, Nabi akan solat menggunakan pakaian tersebut. Hadis. Amila qala hadatsana Muhammad ibn Ala wa Musaddad qala hadatsana Hafs an Syaibani an Abdullah ibn Shaddad an khalatihi Maimunah bint al-Harith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi wa hiya haidun amaraha an tazira thumma yubashiruha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah bintil Haris radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ada ia Nabi, idza arada ayyubashira, apabila menginginkan ia Nabi bahwa mubasyarah, menyentuh kulit dengan kulit, akan salah satu istrinya, wa ya haid, padahal istrinya Nabi sedang berhaid, amaraha an tattazira, memerintahkan ia Nabi akannya istri untuk memakai kain sarung, artinya menutup di atas pusar sampai ke bawah lutut. Summa yubashiruha, kemudian memubasyarahi ia Nabi akannya istri, ma fawqal izar wa ma tahtar. Ma fawqal izar bahasa hadisnya yaitu di atas pusar di bawah lutut. Babun fi kafarati man ata haidan, bab kafarat, penebus dosa orang yang terlanjur menggauli wanita yang berhaid. Hadis. Abi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah wa ghayruhu an Sa'id qala hadatsani al-Hakam an Abdul Hamid ibn Abdul Rahman an Miqsam an ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisbi dinarin. Dia kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi ya'ti imra'ata, Nabi bersabda tentang seseorang yang menggauli istrinya pada istrinya sedang berhaid. Nabi bersabda perihal orang tersebut, orang itu bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan 1 dinar
kalau dia menggauli istrinya ketika darahnya masih kencang, awal-awal berhaid. Tapi kalau setengah dinar, itu di akhir-akhir hari haid. Kenapa berat dendanya kita awal-awal haid? Karena itu kan awal haid, kenapa kamu terlibat? Kenapa diringankan di akhir-akhir haid? Wajar-wajar sajalah, karena sudah di penghujung haid. Mungkin suaminya tidak sabar menunggu. Hadis. وبلا قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي ابن الحكم البناني عن ابي الحسن الجازري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال اذا اصابها في الدم فدينار واذا اصابها في الانقطاع الدم فنصف دينار. Nah, ini hadis yang lebih jelas. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala idza asabaha fid dammi, apabila menggauli ya suami akannya wanita fid dam pada darah, artinya awal-awal haid, maka 1 dinar. Wa in asabaha fi inqita'id dam, jika dia menggauli istrinya pada detik-detik berakhirnya darah, maka setengah dinar. 1 dinar bukan 2,5 gram ternyata, tapi 4,25 gram. Nah, 1 gram hari ini 4 juta. 4 kali 4 16, 17 juta dendanya kalau dia gauli di awal haid. Kalau di akhir 6 berapa? 6,5 juta. Ya, 8,5 juta. Denda ini tidak wajib. Ini kafarah sunnah, bukan sama dengan kafarah pembunuhan, tapi kafarah sunnah. Yang wajib adalah taubatnya. Babu maja'a fil azal, bab yang diriwayatkan tentang azal. Azal yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim, itu namanya azal. Atau bahasa yang mudah dipahami, KB alami. Nah, hadis. وبلا قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطلقاني قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزع عن ابي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل احدكم ولم يقل فلا يفعل احدكم فانه ليست من نفس مخلوقه الا الله خالقها قال ابو داود قزعه مولى زياد. Nah, ini keyakinan orang beriman. Keyakinan yang kental dari seorang mukmin sejati. Nah, enggak perlu mikirkan berapa anak, mau 7, mau dijarak-jarakkan, mau setahun, mau SD dulu, dan SMP dulu. Hadis pada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan hal demikian, ya, tentang azal. Di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni azal. Ya Rasulullah, bagaimana kira-kira azal? Ya, demi menjaga itulah jaraknya biar nggak terlalu dekat. Apa kata orang lagi susun paku. Nah, 1 menyusu di kanan, 1 menyusu di kiri, 1 ada di pundak, 1 ada di kepala. Menangis pagi-pagi 4 orang kan kacau juga. Kata sahabat, kami azal saja bagaimana? Nabi katakan, falima yaf'alu ahadukum, kenapa melakukan oleh salah seorang kalian akan azal? Walam yakul, Nabi tidak katakan falam yaf'al, jangan melakukan oleh salah seorang kalian. Tapi kalau Nabi katakan lam yaf'al, haram hukumnya. Tapi Nabi katakan falima yaf'al, kenapa dilakukan? Nah, kalau kenapa dilakukan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Walaupun boleh, tapi keyakinannya adalah fa innahu laysat min nafsin makhluqatin, sesungguhnya tidak adalah satu jiwa yang diciptakan oleh Allah kecuali Allah akan menciptakannya. Pasti Allah akan ciptakan. Kalau memang Allah takdirkan di luar mahfuz tercipta juga. Sudah ditetapkan oleh Allah tanggal lahir setiap anak pada hari sekian, tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Oh, ini anak saya tertata rapi usianya ini karena KB ini. Kalau nggak KB pun begitu usianya. Nah, buktinya apa? Dia sudah minum pil KB pas takdir oleh Allah SWT, jadi lupa minum pil KB-nya. Nah,
Jadi nggak perlu azal-azal semuanya. Mau azal, mau KB kah, mau apa lagi macam-macam judulnya itu. Itu orang-orang yang tidak yakin yang takdir. Orang merasa bisa berbuat. Tidak ada satu makhluk berbuat. Yang berbuat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditakdirkan di rahim tu keluar 10, lahir 10. Nah, ini anak dah 10 diangkat rahim, alhamdulillah nggak beranak lagi. Bukan karena diangkat rahimnya, tapi memang stoknya dah habis. Kalau stoknya belum habis, mustahil Allah ilhamkan kepadanya, Allah berikan kekuasaan kepadanya untuk mengangkat rahimnya. Masya Allah. Ini yakin. Nah, yakin alal yakin. Antum alal yakin? Awal syak. Hadis. وبلا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبا قال حدثه ان رفاعه قال حدثه ان ابي سعيد الخدري ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا اعدل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان الحوله تحدث ان العزل udatu sukro. Qala kadzabat yahud law arada Allah an yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu. Nah, itu di garis bawahin dan tinta merah tebal. Mastata'ta an tasrifahu. Diriwayatkan dari Nabi Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki pernah berkata, ya Rasulullah, inna li jariyah. Sesungguhnya aku punya budak wanita. Wa ana azilu anha, aku azal darinya. Wa anna akrahu an tahmil, aku tidak mau bahwa dia hamil. Karena kalau hamil dia jadi ummul walad. Kalau ummul walad saya nggak bisa jual. Padahal saya pengen menjualnya. Dalam waktu yang sama, wa anna uridu ma yuridu rijal. Aku mau apa yang diinginkan oleh laki-laki, yaitu jima kepada budaknya. Tapi dia nggak mau budaknya hamil. Kata Yahudi, tu hadisu menceritakan azal itu sama dengan tindakan membunuh anak kecil-kecilan. Nah, mau'udah itu membunuh anak. Tapi kalau azal berarti sugro, kecil-kecilan. Jadi dosanya sama dengan mengubur anak wanita hidup-hidup. Berkata Nabi, kazabat Yahud, bohong Yahudi itu. Artinya Nabi membolehkan azal. Lau aradallahu an yakhluqahu, jikalau menginginkan oleh Allah bahwa menciptakan ia Allah akannya anak, mastata'ta an tasrifa, kamu tidak akan mampu untuk menolaknya, untuk memalingnya. Walaupun azal sekalipun kata Allah jadi, ya jadi. Walaupun tidak azal kata Allah tidak jadi, tetap tidak jadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن رابعه بن ابن ابي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد الخدري فجلست اليه فاسالته عن الازل فقال ابو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سيبا من سيب الأعراب فاشتبهينا النساء واشتدت علينا الغصبة وأبغنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فأسأله عن ذلك وقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. Diriwayatkan daripada Imam Ibni Muhayriz, kata beliau, dakhaltul masjid, aku masuk ke dalam masjid. Para itu aku melihat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Fajalastu ilaih, aku duduk mendekati beliau. Fasaltu anil azal, aku tanya beliau tentang azal. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharajna, kami keluar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perperangan Bani Mustalik. Fa'asabna sabyan min sabil Arabi, lalu kami mendapatkan tawanan dari tawanan orang Arab. Jadi kami perang dan kami dapatkan tawanan perang. Fastahayna nisaa, kami menginginkan wanita, artinya hajat jima.
Fastaddan alaina uzba, telah berat di atas kami oleh membujang. Artinya karena perjalanan perang yang jauh, istri di kampung, istrinya di Madinah, sehingga berat hal tersebut terhadap para sahabat. Wa ahbabna al-fida'ah, dan kami menginginkan fida'. Fida' artinya wata', tapi kami takut dia hamil. Fa'aradna an na'zil, lalu kami ingin azal. Nah, musyawarah dengan kawan-kawan. Alhamdulillah nih kita udah dapat budak wanita. Tapi kami ingin mengawilinya dalam waktu yang sama, kami tidak ingin budak ini hamil. Karena nanti mau dibawa ke Madinah, kamu dijual. Tentu ada harta yang bisa diberikan kepada keluarganya. Kemudian kami katakan begini, kita azal, Rasulullah masih hidup di tengah-tengah kita. Nah, kalau sekiranya tindakan kita dilarang, pasti diberikan wahyu oleh Allah, ini dilarang, Nabi akan larang kita. Nah, sekarang kita buat aja dulu, sebelum kita tanya kepada Nabi tentang hal demikian. Bagaimana mau nanyanya? Kami dalam perang, Nabi di Madinah. Akhirnya setelah selesai perang, kami tanya kepada Nabi tentang demikian. Ceritalah sabab-musababnya, asal mulanya. Maka Nabi bersabda, ma'alaikum alla taf'alu, tidak ada di atas kalian bahwa kalian tidak melakukannya. Ma min nismatin kainatin, tidak adalah daripada nyawa, ruh yang akan lahir sampai hari kiamat, illa wahya kainah, melainkan dia nyawa akan lahir walaupun dengan asal, dengan azal sekalipun. Jadi enggak perlulah kalian melakukannya. Nabi tidak melarang secara tegas, tapi Nabi menyarankan untuk tidak melakukannya, karena itu tidak memberi faedah tentang takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا زهير عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جاريه اطوف عليها وانا اكره ان تحملها فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدرها لها Makudirolaha. Diriwayatkan dari sana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala, telah datang seorang laki-laki dari Ansor menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, laki-laki itu seraya berkata, innali jariyatun, sesungguhnya bagiku ada budak wanita, atufu alaiha, aku tawaf di atasnya, artinya menggaulinya. Wa ana akrahu an tahmila, aku tidak mau bahwa dia akan hamil. Berkatalah Nabi, i'zil anha in syi'ta, azalah kamu darinya kalau kamu mau. Tak apa-apa kalau kamu mau, tapi ingat, fa innahu sayatiha ma quddiralaha, sesungguhnya akan terjadi kepada budak tersebut apa yang sudah ditakdirkan baginya budak. Kalau takdirnya melahirkan, tetap akan melahirkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup insyaallah. Berapa hadis bisa baca sore ini? 2173, berawal dari 2145, 7345.